Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggreni Rahman, SKM MKes. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan video unjuk kerja terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini dibuat untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Antropologi dan Sosiologi Kesehatan dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Nah, metode pembelajaran pada mata kuliah ini bisa dilakukan secara blended learning, yaitu dengan tatap muka dan juga online. Mahasiswa bisa mengunduh materi dan RPS melalui aplikasi SAMOK. SAMOK sendiri itu adalah singkatan dari System and Application Management Open Knowledge atau disingkat dengan SAMOK. Dan SAMOK merupakan platform Learning Management System atau LMS yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Negeri Makassar dan digunakan untuk mengelola materi dan kelas secara daring atau dalam jaringan. Mata kuliah ini dilakukan secara interaktif melalui case-based learning atau case method yang terkait dengan pengalaman-pengalaman nyata atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Nah, adapun deskripsi pada mata kuliah ini adalah mata kuliah Antropologi dan Sosiologi Kesehatan akan membahas tentang proses dan struktur sosial, kebudayaan manusia, dan juga proses interaksi dalam masyarakat. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas tentang konsep sehat dan sakit melalui determinan sosial yang akan mempengaruhi status kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan. Adapun CPL yang dibebankan pada mahasiswa yaitu CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar ilmu antropologi dan konsep dasar ilmu sosiologi. CPMK 2, mahasiswa mampu mengemukakan tentang kebudayaan manusia. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis interaksi sosial. CPMK 4, mahasiswa mampu memperjelas tentang konsep sehat dan sakit dalam kesehatan masyarakat. CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun pengembangan SDM dalam perspektif kesehatan. Adapun materi dalam mata kuliah Antropologi dan Sosiologi Kesehatan adalah yang pertama, konsep dasar ilmu antropologi, yang kedua konsep dasar ilmu sosiologi, yang ketiga evolusi dan kebudayaan manusia, yang keempat sosialisasi dan tradisi, yang kelima interaksi sosial, yang keenam konsep perilaku sehat dan sakit, yang ketujuh upaya pemeliharaan kesehatan, yang kedelapan pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif kesehatan. Adapun referensi dalam mata kuliah ini diambil dari berbagai buku dan artikel ilmiah, termasuk buku dan artikel ilmiah saya sendiri. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama tugas partisipatif, yang kedua tugas proyek, yang ketiga adalah evaluasi di akhir perkuliahan dalam bentuk kuis, yang keempat adalah UTS atau ujian tengah semester, yang kelima adalah UAS atau ujian akhir semester. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran di kelas bersama dengan mahasiswa. Baiklah, sekarang kita akan melakukan proses belajar mengajar bersama dengan mahasiswa untuk mata kuliah Antropologi dan Sosiologi Kesehatan di pertemuan kedua. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk
beliau sebaik-baik contoh yang harus kita teladani bersama. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah ya, begitu pula dengan Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan absen dulu. Kalian sudah absen semua? Hadir semua? Sudah. Oke, kalau begitu nanti Ibu cek kehadirannya di LMS Samuki. Kalian sudah absen di sana kan? Sudah. Kalau begitu kita langsung saja ke materi. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berdiskusi dan membahas banyak hal terkait dengan materi. Ada yang bisa mengulas pada pertemuan ini? Sedikit saja. Ada yang bisa menyampaikan? Ya, silakan kamu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aurelia Ramadhani S dengan NIM 220304502031. Jadi, pada pertemuan yang sebelumnya Ibu membahas tentang sosial dan budaya. Jadi, sosial mengacu pada segala sesuatu yang beraliran dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sosiologi kesehatan. Jadi sosiologi kesehatan ini nanti akan membahas tentang bagaimana aspek sosial itu bisa menyebabkan penyakit dan bisa menyehatkan pada masyarakat. Ya, tapi sebelum kita membahas materinya, kita harus melihat dulu rencana pembelajaran semester yang terkait dengan materi ini. Tujuan pembelajaran di pertemuan kedua ini itu agar mahasiswa memahami tentang konsep-konsep sosiologi kesehatan beserta dengan ruang lingkupnya. Jadi nanti kalian akan membahas tentang keadaan sosial dan kalian mampu menjelaskan itu sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini. Langsung saja kita masuk ke materi, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang budaya mempengaruhi kesehatan. Jadi ternyata yang sering kita sebut budaya itu, kata-kata yang familiar pada kita itu, di masyarakat kita, itu bisa menimbulkan penyakit. Mungkin kalian berpikir budaya hanya identik dengan benda budaya, seperti misalnya gendang, ya kan, pakaian adat, atau juga kalian berpikir bahwa budaya itu terkait dengan keterampilan adat seperti tarian, ya, atau nyanyian khas masing-masing wilayah. Ternyata enggak. Ternyata bisa mempengaruhi perilaku manusia dan juga bisa menyebabkan penyakit. Nah, di sini ada tidak yang bisa memberikan penjelasan terkait apa sih budaya itu? Ada nggak? Oke, baik. Tadi sudah di belakang, kita ke depan dulu. Sekarang seragam. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana budaya itu mempengaruhi kesehatan. Ada beberapa komponen atau ada beberapa aspek dalam budaya yang bisa mempengaruhi kesehatan. Yang pertama misalnya pengaruh tradisi. Tradisi di sini diartikan sebagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang ternyata bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Ada kebiasaan yang bisa membuat dia sehat, ada kebiasaan juga yang bisa membuat dia sakit. Nah, karena kalian ini berasal dari berbagai wilayah dalam kampus ini, Ibu meminta ada tidak di antara adik-adik mahasiswa yang bisa menyampaikan tradisi atau kebiasaan di wilayahnya yang ternyata itu hanya sifatnya tradisi tapi menyembuhkan. Ada tidak? Ada tidak? Silakan, sampaikan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan saya atas nama Salsabila Syah dengan NIM 2203045000047. Jadi Ibu, saya dari Kabupaten Jeneponto. Jadi di Jeneponto Ibu ada kepercayaan bahwasannya kalau di Jeneponto Ibu dikenal dengan penyakit sumimikan, tapi kalau bahasa Indonesianya Bu biduran. Jadi kalau ada orang sakit sumimikan Ibu, kalau di kepercayaannya kalau digosok dengan sompo Ibu atau dipukul-pukul dengan sompo itu bisa sembuh Ibu. Dan hasilnya juga Bu sembuh Bu. Foto sana ada penyakit yang familiar, itu namanya sumimikan, ya. Itu di Sulawesi Selatan itu diartikan sebagai disebut sumimikan, tapi kalau di Indonesia kan biduran. Ternyata dengan itu ya, songkok ya, yang depan peci, ya, peci itu ternyata bisa menyembuhkan kalau digosok atau dipukul. Dan ternyata memang benar sembuh. Luar biasa.
Ada tidak yang hampir serupa dan bisa memberikan tradisi yang lain tapi hampir sama, ada nggak? Oke, silakan Akila. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nureka Atifah dengan NIM 2203450031. Sama seperti teman yang tadi, tetapi cara penyembuhannya berbeda Ibu. Di Kabupaten Bulukumba itu melakukan cara bahwa yang dipercaya itu orang yang membunuh Ibu. Pisaunya itu diberikan di badan kita dan terbukti sembuh Ibu. Wah, luar biasa ya. Jadi katanya Akila, terima kasih Kak Akila. Jadi katanya Akila, kalau misalnya di wilayah Bulukumba ada orang yang bisa disembuhkan dari pisau bekas membunuh, dan itu dilakukan oleh pelakunya. Dan ketika pisaunya disentuhkan pada luka, itu benar-benar sembuh. Iya. Itu kejadiannya sudah banyak. Sudah Bu, karena beberapa orang yang punya penyakit seperti itu Bu pergi ke orang tersebut Ibu, dan banyak yang Jadi ceritanya ini yang menyembuhkan itu pernah membunuh. pernah Bu. Oh begitu. Dan pisau yang digunakan itu yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit apapun. Cuma ini Bu, yang sembunyi begitu Bu. Oh, penyakit semilikan atau biduran. Wah, Sulawesi Selatan ternyata memang kaya dengan hal-hal yang dianggap tanda kutip aneh, tapi ternyata tradisi itu atau kebiasaan itu ternyata ada dampaknya bagi kesehatan orang ya, dan sembuh. Coba nanti disarankan kalau kalian skripsi, gali itu di masyarakat. Bagaimana? Pasti sangat-sangat menyenangkan ya, dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang baru. Karena ternyata hal yang dianggap irasional atau mustahil itu ternyata bisa membuktikan kebenarannya, dan itu bisa diidentifikasi dalam dunia sains. Nah, selain dari penyakit sumimika, masih ada nggak tradisi atau adat istiadat atau kebiasaan yang diunggulkan pada masyarakat yang ternyata bisa berpengaruh pada kesehatan? Ada nggak? Iya, silakan Nak, sampaikan. Perkenalkan, nama saya Nelvin dengan NIM 240304502072. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi orang Toraja, di mana orang Toraja biasa disebut memakan sirih atau biasa disebut dengan mak pangan. Mak pangan itu bukan hanya menjadi kebiasaan sehari-hari orang Toraja, tapi juga menjadi budaya dan sosial bagi orang Toraja. Mak pangan atau memakan sirih biasa ditemui di acara-acara penting seperti rambu solo atau orang pemakaman atau rambu tuka seperti syukuran atau pernikahan. Selain itu juga memakan sirih juga dapat menguatkan diri kita bagi orang dulu. Sirih kayaknya mengandung sesuatu yang bisa menguatkan gigi ya. Ya benar. Jadi ternyata memang sangat menarik bahwa tradisi atau budaya yang ada di masyarakat kita itu secara nyata bisa memberikan dampak terhadap kesehatan. Nah, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Kemudian ada namanya pengaruh norma. Ada norma dalam masyarakat itu yang bisa mempengaruhi perilaku sehat dan sakit. Contoh kalau misalnya kebiasaan atau norma atau aturan dari dulu bahwa perempuan itu tidak bisa terlalu dilihat oleh laki-laki. Ya. Kan ada istilah garis desa. Garis desa itu biasa disembunyikan sama orang tuanya, ayahnya, karena sangat dijaga. Nah, jika ada kondisi masyarakat yang sampai hari ini itu memegang norma tersebut, biasanya bahkan perempuan yang hamil mau memeriksakan diri ke dokter, yang dokternya kebetulan laki-laki, itu dilarang. Karena norma yang berlaku bagi yang dia pahami, perempuan dan laki-laki itu tidak boleh saling melihat atau bersentuhan. Itu aturan. Jadi karena ada pemikiran seperti itu, tidak jadilah dia cek kehamilan. Ya, yang harusnya setiap 3 bulan itu dilakukan pemeriksaan untuk menjamin agar janin dalam perut itu sehat. Nah, selanjutnya ada pengaruh budaya yang dipelajari. Biasanya orang kalau dari kecil itu memiliki kebiasaan tertentu, itu sampai dia besar tetap akan seperti itu. Contoh dari kecil tidak dibiasakan makan sayur, sampai besar kan nggak makan sayur. Atau dari kecil mereka tidak makan nasi, hanya ubi-ubian, ubi atau telur saja, atau
Indomie itu biasanya sampai gedenya nggak suka nasi. Padahal dalam nasi ada kandungan karbohidrat dan itu sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, selanjutnya ada pengaruh budaya yang dipelajari. Ini sudah selesai. Pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap perilaku kesehatan. Nah, itu banyak terjadi di kita sekarang. Konsekuensi dari adanya inovasi terhadap perilaku kesehatan itu merubah masyarakat kita. Contoh, kalau misalnya sekarang kita sudah bisa menghubungi dokter via phone, ya, via handphone kita, itu sudah sangat mudah diakses pelayanan kesehatan. Jadi dulu orang malas ke dokter, nggak mau karena nggak mau antri, ya, antri panjang, kan harus mendaftar dulu, tunggu nomor dulu, waktunya nggak tahu kapan, nggak ada kepastian. Nah sekarang mudah karena adanya inovasi sehingga kita bisa melakukan kontak atau membuat perjanjian lebih dulu dengan tenaga medis atau dokter, sehingga kita bisa tahu kapan hari yang bisa kita datang dan pada jam berapa. Itu konsekuensi inovasi terhadap perilaku kesehatan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang budaya mempengaruhi kesehatan. Jadi, ternyata yang sering kita sebut budaya itu, kata-kata yang familiar pada kita itu, di masyarakat kita, itu bisa menimbulkan penyakit. Mungkin kalian berpikir budaya hanya identik dengan benda budaya, seperti misalnya gendang, ya kan, pakaian adat, atau juga kalian berpikir bahwa budaya itu terkait dengan keterampilan adat seperti tarian, ya, atau nyanyian khas masing-masing wilayah. Ternyata enggak. Ternyata bisa mempengaruhi perilaku manusia dan juga bisa menyebabkan penyakit. Nah, di sini ada tidak yang bisa memberikan penjelasan terkait apa sih budaya itu? Ada nggak? Oke, baik. Tadi sudah di belakang, kita ke depan dulu. Sekarang silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Budaya berarti cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya, yang di dalamnya tercakup peluang segala hasil dari cipta rasa, karsa, dan karya, baik yang fisik, materi maupun yang psikologis, ideal dan spiritual. Kehidupan masyarakat sebagai sistem sosial dan budaya dipandang sebagai suatu sistem atau sistem sosial, yaitu suatu keseluruhan bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dengan suatu kesatuan. Oke, slide selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan sosiologi kesehatan pada masyarakat, ya. Jadi di slide ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah perubahan pola mortalitas dan morbiditas, ya. Jadi morbiditas ini di sini adalah dari penyakit yang sifatnya akut, ya, itu berubah menjadi penyakit yang sifatnya kronis, ya. Jadi misalnya penyakit akut itu seperti influenza, tuberkulosis, lalu kemudian dia berubah menjadi penyakit seperti penyakit kanker, ya, kanker dan juga penyakit hati dan sebagainya. Nah, yang kedua itu dampak pengobatan yang bersifat preventif dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi sekarang sudah banyak upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi dulu orang hanya fokus pada pengobatan kuratif. Sekarang orang sudah berubah pola, ya. Jadi sudah berubah ke kesehatan masyarakat. Apa itu yang bisa menyebabkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat? Sekarang pada saat orang mumet, punya banyak pikiran yang bisa menyebabkan stres karena banyaknya beban kerja, tingginya beban kerja, masyarakat sekarang ada istilahnya tuh healing, ya. Jangan terlalu sering healing karena kalau healing terus lama-lama hilang. Jadi karena mereka healing, ya, sehingga mereka bisa menenangkan pikiran mereka yang tadinya banyak beban, karena mereka healing melihat pemandangan yang indah, mengobati pikirannya sedikit demi sedikit. Akhirnya dalam konteks healing itu mereka bisa menyembuhkan keadaan stres yang diakibatkan oleh tingginya beban kehidupan untuk mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang derajat kesehatan masyarakat, ya. Dalam derajat kesehatan masyarakat kita mengenal ada 4 aspek. Yang pertama environment atau lingkungan,
Yang kedua ada behavior atau perilaku. Yang ketiga ada heredity atau keturunan. Yang keempat ada healthcare service. Nah, yang pertama terkait dengan environment atau lingkungan. Jadi di masyarakat kita kondisi sosial atau strata sosial kita tuh berbeda-beda. Ya, jadi ada masyarakat kita yang memiliki kekayaan atau perekonomian yang baik, itu biasanya mereka sangat jauh dari yang namanya penyakit. Karena ketika mereka sakit, mereka punya uang untuk melakukan pengobatan. Beda halnya dengan mereka yang berada di lingkungan yang kumuh, justru malah bertambah penyakitnya. Karena dalam lingkungan yang tidak sehat bisa menyebabkan terjadinya peningkatan derajat penyakit di masyarakat. Kemudian yang kedua, behavior, perilaku. Perilaku yang tidak bersih, yang sering tidak bersih, itu bisa menyebabkan penyakit. Tapi jangan salah, yang memiliki perekonomian yang cukup tinggi juga ketika behaviornya atau perilakunya tidak bagus, contoh dengan selalu mengkonsumsi makanan junk food yang cepat saji itu, mereka bisa terkena yang namanya obesitas. Jadi itu juga bisa menyebabkan penyakit. Nah, yang ketiga ada keturunan. Misal orang tuanya memiliki penyakit gula atau diabetes, biasanya itu turun juga tuh di anaknya. Jadi mereka juga mengalami penyakit yang sama. Ya. Kemudian selanjutnya ada healthcare service. Ya. Jadi semakin bagus pelayanan kesehatannya, maka derajat kesehatannya pula akan semakin tinggi. Dan ini yang menarik karena derajat kesehatan masyarakat kita itu sangat berbeda-beda dan sangat miris sekarang. Kita lihat ternyata kasus gizi buruk di Indonesia itu sangat tinggi dan menjadi concern pemerintah saat ini untuk menyelesaikan atau menurunkannya. Bisa diperlihatkan nanti sebentar, ada video yang bukan perlihatkan bahwa ternyata orang yang memiliki latar belakang perekonomian yang buruk itu mereka kasihan bisa terjangkit penyakit gizi buruk, ya, bisa mengalami gizi buruk dan juga bisa mengalami penyakit yang lain seperti misalnya diare dan sebagainya. Kalian saksikan dulu video. Nah, kita saksikan bersama. Bahwa dalam video yang tadi diputar, itu orang-orang yang ditampilkan dalam video tersebut tidak ada yang sama sekali berada dalam lingkungan masyarakat yang memiliki perekonomian yang bagus, ya kan? Jadi bisa kita simpulkan, bisa kita ambil hikmah bahwa ternyata pelajaran bahwa ternyata yang cenderung mengalami gizi buruk adalah mereka yang dari perekonomian menengah ke bawah, sudah menengah ke bawah malah sekarang, ya. Jadi mereka yang mengalami gizi buruk cenderung dan selalu atau bahkan lebih banyak dari yang mengalami atau memiliki tingkat perekonomian yang rendah. Baik, nah ini adalah barcode di mana kalian bisa mengakses tugas untuk kalian kerjakan di rumah sebagai tugas individu, dan ini akan dikumpul H+3 setelah pertemuan hari ini. Ya, jadi kalian silakan masuk ke dalam barcode ini. Kalian akan menemukan banyak kumpulan video di dalamnya, dan di mana dalam video itu kalian memilih salah satunya untuk kalian analisis bagaimana pengaruh sosial terhadap apa yang terjadi dalam video itu yang bisa menyebabkan masyarakat itu sehat ataupun sakit. Ya, seperti tadi video yang Ibu sampaikan atau berikan, itu ternyata kemiskinan, status sosial, derajat kesehatan yang rendah bisa menyebabkan munculnya penyakit seperti kekurangan gizi atau gizi buruk. Jadi nanti di tugas individu ini kalian melakukan hal yang sama. Jadi pada saat kalian masuk, kalian akan menemukan banyak kumpulan video terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat. Silakan memilih dan silakan kalian analisis dan semacam dilakukan seperti membuat case study atau studi kasus, ya, apa yang menyebabkan terjadi
masalah seperti di video tersebut, kemudian kebiasaan apa, tradisi apa, yang ternyata bisa menyebabkan dia sakit atau sehat. Paham semuanya? Paham. Oke, Ibu akan memberikan kalian kuisis, akan dievaluasi materi hari ini dalam kuisis. Jadi silakan kalian join, lalu kita mulai. Hari ini perkuliahan pertemuan kedua kita, ada dari adik-adik mahasiswa yang bisa menyimpulkan bagaimana pertemuan kita hari ini. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Ikhlas Abdul Latif, NIM 2203045013. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan terkait penjelasan materi yang kita berikan, yaitu kesehatan dan penyakit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh aspek sosial dan budaya masyarakat. Pola hidup, tradisi, kepercayaan, dan norma sangat mempengaruhi perilaku kesehatan, persepsi terhadap penyakit, dan cara penyembuhannya. Oleh karena itu, pendekatan kesehatan harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya agar lebih efektif. Disinilah peran penting sosiologi kesehatan dalam memahami dinamika ini dan membantu merancang kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita akhiri perkuliahan, ada satu pandangan dalam perspektif sosiologi yang ingin disampaikan, bahwa ternyata dalam sosiologi itu 1000 teman itu sangat sedikit dan 1 musuh itu sangat banyak. Ya, maka dari itu, karena 1000 teman dianggap sangat sedikit, 1 musuh dianggap sangat banyak, maka mulai hari ini kalian perbanyaklah untuk berteman. Terlebih pada mereka yang memiliki derajat perekonomian atau mereka yang kekurangan. Karena ternyata makanan yang sering kita buang itu, minuman yang sering kita buang itu sangat dibutuhkan oleh 1 orang di tempat yang berbeda. Sekian dari Ibu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah Antropologi dan Sosiologi Kesehatan pada program studi Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Sentek. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Akhir kata dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.